Pemirsa, hingga kini praktik mafia tanah masih juga terjadi di masyarakat. Korbannya pun beragam, mulai dari warga masyarakat hingga pejabat maupun pesohor di negeri ini. Lantas, apakah praktik mafia tanah ini melibatkan orang dalam BPN? Hingga seperti apa peran BPN serta pihak terkait tentunya untuk menyikat habis praktik mafia tanah ini. Guna membahasnya sudah bergabung melalui kami dengan sambungan telekonferensi ada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN Bapak Bagus Agus Wijayanto. Terima kasih Bapak Bagus telah bergabung bersama kami. Pak Bagus, ini kan sebelumnya Pak Menteri mengatakan apabila ada orang dalam kementeriannya yang menjadi atau turut terkait dalam mafia tanah ini, beliau tidak segan-segan akan memberikan sanksi. Tapi terkait dengan keterlibatan orang dalam BPN sendiri dengan mafia tanah ini, seperti apa tanggapan Anda, Pak Bagus? Ya, mafia tanah ini kan kalau kita definisikan adalah sekelompok orang yang bekerja sama ya untuk merebut hak atas tanah orang lain lah begitu ya. Nah, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti ada temannya. Makanya Pak Menteri selalu mengatakan mafia tanah itu sedikit, yang banyak temannya. Nah, temannya ini bisa ada di mana-mana, bisa ada di dalam institusi BPN sendiri, bisa ada di pengadilan, bisa ada di APH. Nah, kalau bicara apakah BPN bisa terlibat? Bisa saja. Proses sertifikasi itu kan ada prosedurnya. Nah, di setiap link prosedur inilah yang bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sengketa itu ada yang sebetulnya hanya sifatnya administrasi, tapi bisa juga ada yang sifatnya pidana. Nah, mafia tanah ini kalau sifatnya sudah masuk ke dalam ranah pidana. Misalnya bahwa seseorang sudah tahu nih, petugas sudah tahu bahwa di situ ada hak orang, gitu kan? Tapi kemudian diajukan permohonan hak dengan alas hak yang berbeda gitu ya. Nah, dengan sengaja gitu ya, dengan mengetahui meskipun itu ada hak seseorang, itu tetap diterbitkan hak atas nama pihak lain, atau hak atas nama seseorang yang sudah ada ini kemudian dihapuskan atau dibatalkan, tidak melalui prosedur yang berlaku, misalnya seperti itu. Itu termasuk ya. Nah, kemudian bisa juga misalnya ada satu sengketa atau satu perkara gitu ya, tetapi tidak dicatat di dalam data pendaftaran tanah, sehingga seseorang tidak tahu bahwa itu ada perkara atau ada sita atau ada beban-beban pihak lain. Baik. Sehingga ketika orang membeli tanah dan kemudian akhirnya terjadi masalah. Jadi tahapan-tahapan atau prosedur yang harusnya dilalui tapi tidak dilalui, atau justru yang ada tidak diberitahukan, itu termasuk juga. Oke, baik. Berarti kalau tadi mafia tanah ini berarti dibilang temannya banyak atau dibilang kejahatan berkelompok lah Pak, di mana salah satunya tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang tadi ada katakan, dan juga pihak-pihak BPN sendiri yang juga terlibat di dalam hal ini. Tapi sejauh mana Pak BPN sendiri meminimalisir praktik mafia tanah baik di dalam institusinya sendiri maupun masalah mafia tanah yang sekarang juga marak kembali ini? Mafia tanah ya, itu sebetulnya bisa muncul karena berbagai hal ya. Pertama, beragamnya dokumen yang dianggap sebagai bukti alas hak dari seseorang untuk diakui sebagai pemilik tanah. Nah, terhadap ini juga kita harus mengatur, perlu ada penyederhanaan daripada dokumen-dokumen yang bisa digunakan. Di negara kita ini banyak sekali alas hak yang bisa digunakan untuk menjadi untuk diakui sebagai dialah pemilik. Kemudian juga persoalan lain adalah
pengadilan ini tidak bisa menolak perkara yang masuk di dalam masuk ke dalam pengadilan. Dia harus mengadili. Nah, kadang-kadang pengadilan ini juga digunakan oleh pihak-pihak yang sebetulnya mereka adalah teman, sekomplot, berperkara, pura-pura gitu ya. Dan untuk melegalkan alas hak yang sebetulnya tidak sah gitu. Tetapi kemudian hanya karena dia harus memutus siapa yang berhak, diputuslah salah satu yang berhak ini dengan satu alas hak, dan kemudian alas hak yang sebetulnya tidak sah ini kemudian seakan-akan menjadi legal. Nah, ini kemudian dasar untuk melakukan klaim. Nah, permasalahan sengketa tanah juga bisa diperiksa semua lembaga. Ada peradilan tata usaha negara, perdata, ada pidana. Kalau semua pengadilan ini putusannya sinkron, itu tidak masalah. Tapi manakala terjadi perbedaan antara pengadilan tata usaha negara dengan perdata dengan pidana, Tun mengatakan batal sertifikat. Perdata menyatakan pemilik sertifikat adalah pemilik yang sah. Lalu BPN harus melaksanakan putusan yang mana? Ini kan jadi satu soal. Kemudian sistem pendaftaran tanah kita yang masih juga menganut sistem publikasi yang negatif, bertendensi positif. Artinya sertifikat ini adalah mempunyai kekuatan yang kuat, bukan mutlak, gitu ya, sehingga tetap bisa dibatalkan. Nah, kemudian kita juga terhadap integritas pegawai ini juga harus ditingkatkan. Nah, inilah yang harus kita atasi. Nah, warkah juga demikian halnya, warkah dan kemudian infrastruktur pertanahan. BPN itu terus memperbaiki, terutama kualitas produk yang berasal dari produk BPN. Misalnya, warkah sekarang kita sedang mendigitalisasi warkah. Kemudian peta-peta pendaftaran tanah, karena dengan peta pendaftaran tanah itu kita bisa kontrol bidang-bidang tanah yang sudah atau belum ada sertifikatnya. Ini kita sedang lengkapi. Dan tentu saja kita juga telah membuat satu peraturan-peraturan yang bisa meminimalisir sengketa-sengketa tanah yang mungkin timbul. Jadi ke dalam kita lakukan. Nah, untuk sumber daya manusia personil, Pak Menteri melakukan pembinaan dan reward and punishment yang sangat ketat. Sebagaimana Pak Menteri sampaikan, sudah ada lebih dari 100 dari pegawai kita yang diberikan punishment. Baik, Pak Bagus, tadi Anda katakan juga salah satu mungkin masalah dan kendalanya adalah terkait dengan putusan pengadilan yang memang akhirnya ternyata tadi yang masuk dalam kaitan mafia tanah itu sendiri, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang ternyata ini membuat rumit sehingga muncullah celah bagi si mafia tanah ini. Undang-undang yang apa? Mungkin adakah undang-undang yang ada saat ini mungkin perlu diulas kembali atau mungkin perlu diubah menurut Anda, Pak Bagus? Ya, salah satunya adalah kita sedang memperbaiki peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, di mana kita masih mengakomodir hak-hak lama. Hak-hak lama yang sebetulnya tidak berlaku, misalnya ekendom, kemudian girik, gitu ya, girik di pajak sendiri, kantor pajak sendiri tidak lagi mengeluarkan girik, tidak lagi menerbitkan riwayat tanah atas girik-girik itu. Kemudian banyak lagi yang alas hak yang lama. Kita kemudian sekarang di dalam PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan dan hak atas tanah. Ini alas hak ini kita sederhanakan dan kita berikan jangka waktu berlakunya. Setelah 5 tahun nanti, setelah 5 tahun dari terbitnya PP ini, hak lama ini, alas hak lama ini kita nyatakan tidak berlaku dan hanya berfungsi sebagai petunjuk saja. Itu salah satunya. Baik, terakhir Pak Bagus, ini apa tentunya bagi masyarakat atau langkah apa yang harus dilakukan jika jadi korban atau mengetahui di sini ada yang salah sebenarnya? Seperti apa sih peran BPN di sini, Pak Bagus? Ya, yang penting harus saya sampaikan bahwa
Tidak semua sengketa itu adalah mengandung unsur mafia tanah. Oleh karena itu, kalau ada persoalan pertanahan, silahkan laporkan kepada BPN atau kepolisian atau kejaksaan, ya. Nah, mafia tanah pada umumnya adalah sengketa yang punya indikasi pidana. Nah, kita sudah membentuk Satgas, Pak Menteri Agraria dengan Kapolri dengan Jaksa Agung sudah membuat MOU, ya. Jadi manakala itu masuk kepada BPN dan BPN hasil kajiannya ternyata ada indikasi pidana, maka kita akan berkoordinasi dengan kepolisian. Demikian juga kepolisian, manakala mempunyai pengaduan yang menyangkut pertanahan, maka kepolisian itu akan berkoordinasi dengan BPN. Dan kita bersama-sama bekerja sama kemudian menuntaskan itu dan juga dengan kejaksaan. Hari ini kita sedang melakukan rapat koordinasi penyelesaian kasus-kasus kejahatan pertanahan dengan BPN, Reskrim, dan juga kejaksaan di 34 provinsi. Baik, Pak Bagus, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Kita harapkan tentunya mafia tanah ini dapat diselesaikan dan ditumpas habis seperti itu ya Pak Bagus. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. Baik, pemirsa, demikian Bagus Agus Wijayanto, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.